Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Ratih Eka Iswari. Saya dari kelas 11 MIPA 8 absen 1. Saya sekolah di SMA Negeri 7 Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan sejarah musik barat. Perkembangan sejarah musik barat. Musik zaman Yunani kuno 1200 sebelum Masehi. Mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa. Dalam periode ini muncul dua aliran musik, yaitu musik untuk ibadah Dionysius dan musik untuk persembahan dewa Apollo. Musik untuk ibadah Dionysius cenderung membangkitkan semangat kegemparan dan sifat kurang baik. Musik Apollo cenderung menimbulkan keterangan dan dorongan spiritual. Adapun sifat musik Yunani kuno diantaranya satu monofis atau satu suara dengan heterotani pada waktu alat musik mengikuti suara. 2. Alat musik dan teks berhubungan dengan melodi dan irama. Yang ketiga, sudah dipraktikannya improvisasi namun diatur melalui konversi bentuk dan gaya. Tokoh musik zaman Yunani kuno yaitu Plato dan Aristoxenos. 2. Musik zaman Romawi 753 sebelum Masehi. Pada zaman ini lahir alat musik seperti beberapa jenis musik tiup dari logam yaitu trompet, sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat musik ini digunakan untuk teater mengiringi pertarungan para gladiator. Yang ketiga, musik abad pertengahan 500 sampai 1350 Masehi. Pada abad ini diawali runtuhnya Kekaisaran Romawi. Musik pada abad ini seorang bangsawan Prancis bernama Guido Aretinus di Arezzo menciptakan sistem pembaca. Ciri-ciri musik zaman ini diantaranya berkembangnya musik paduan suara. 2. Ditemukannya sistem baca notasi dan pencatatan nada. Ketiga, berkembang pesat nyanyian keagamaan di gereja-gereja. Yang keempat, masuknya musik keduniawian yang bersuara satu. Yang keempat, musik zaman Renaissance 1350 sampai 1600 Masehi. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang artinya lahir baru. Ciri-ciri musik zaman ini diantaranya berkembangnya musik dengan unsur romantis. 2. Musik gereja mengalami kemunduran dalam perkembangannya. Ketiga, banyak perubahan tempo dan dinamika yang tajam dan melodi lagu musik pendek. Yang keempat, bentuk lagunya motet, misa, dan tantasir. 5. Mulainya dikenali alat musik piano dan organ. 6. Sifatnya kebersamaan menurun, sifat egoisme menonjol. 7. Munculnya musik instrumentalia. Yang kelima, musik zaman Barok 1600 sampai 1750. Barok diambil dari bahasa Portugis yaitu bercucu yang artinya mutiara yang tidak terbentuk wajar. Ciri-ciri musik pada zaman Barok yaitu pemakaian nada hiasan, penggunaan tanda dinamika yang lebih dominan dibanding musik lainnya. Musik opera perlahan mulai berkembang, munculnya musik oratorio, dan yang paling akhir adalah diperkenalkannya sistem tangga nada mayor dan minor. Yang keenam, musik zaman klasik 1750 sampai 1800 Masehi. Komponis terkenal pada zaman klasik yaitu Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven.
Ciri-ciri musik zaman klasik: 1. Menggunakan peralihan dinamika dari lembut sampai keras dan dari keras menjadi lembut. 2. Terdapat perubahan-perubahan tempo pada musik dengan percepatan dan perlambatan. Yang ketiga, penggunaan akord 3 nada. Yang keempat, pembatasan pemakaian nada-nada penghias. Yang ketujuh, musik zaman romantik 1800 sampai 1890 Masehi. Musik pada zaman ini sering dikaitkan dengan gerakan romantik pada sastra, seni, filsafat. Ada 3 fase perkembangan musik romantik, di antaranya romantik awal 1800 sampai 1830. Pada era ini, musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Yang kedua, romantik tinggi 1830 sampai 1850. Pada era ini, komponis menciptakan karya-karya dengan semangat baru yang romantis. Yang ketiga, romantik akhir 1850 sampai 1890. Pada era ini muncul generasi baru dengan estetika dan bentuk baru bergaya naturalisme dan nasionalisme. Ciri-ciri musik zaman romantik diantaranya: 1. Masih mempertahankan bentuk musik klasik, tetapi terdapat perluasan dan perubahan. Yang kedua, menitik beratkan pada emosi yang terkesan sedikit berlebihan. Yang ketiga, penggunaan dinamika serta tempo musik secara optimal dan bervariasi. Yang keempat, perasaan mulai melepaskan diri dari rasio akal manusia. Pada zaman romantik, terdapat tokoh dengan sebutan Bapak Opera, yaitu Wilhelm Richard Wagner. Yang kedelapan, musik zaman peralihan 1800 sampai awal abad 20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Pada musik zaman peralihan memiliki ciri lebih tegas, warna nasionalnya, dan mulai muncul kesadaran nasionalisme. Yang kesembilan, musik abad modern 1900 sampai sekarang. Pada musik ini muncul kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme. Ciri-ciri musik modern: adanya sikap emansipatif, sikap ingin bebas dari belenggu aturan mengekang, kebebasan berekspresi. 2. Muncul aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. 3. Orkes mengalami perubahan ke arah ekonomis, yaitu ensemble kecil. Yang keempat, adanya industrialisasi dalam segala bidang. Yang kelima, kemajuan imlek yang pesat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.